Kapan lagi main ke Gunung Kidul nemu resort yang pemandangannya seestetik ini. Udah kayak berasa di Santorini dan di Bali. Kita start dari Malioboro itu jam 3 dan sampai sana jam 5. Iya, cuma 2 jam. Tapi akhirnya kita cuma dapet sunsetnya itu cuma bentar doang. Selama perjalanan kita akan melewati pegunungan dan pemandangan yang super cakep banget. Tapi medannya juga harus hati-hati ya karena naik turun. 15 menit sebelum sampai di lokasi kita akan menelusuri jalan yang lumayan kecil. Jadi bener-bener masuk gang kayak jalan sempit, tapi ya cukup sih untuk mobil dan jalannya alhamdulillah mulus. Cuma tidak ada pemukiman warga, jadi bener-bener hutan. Makanya kalau malam wah bahaya dan gak ada penerangan jalan. Sebelum masuk ke area jungkuk ada tiket karcis itu satu orangnya 8.000 untuk dewasa. Kemarin kita cuma hitung 2 orang aja. Nah akhirnya kita mau sampai di lokasi jungkuknya ini. Ini kalau lurus ke bawah itu langsung ke pantainya, tapi untuk pengunjung umum ya. Dan ini jalannya ekstrim banget. Aku aja nggak berani karena katanya kalau harus naik ke atas ini mobil AC harus dimatikan karena takut nggak kuat. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga di Jungwok Blue Ocean. Nah ini kita parkirnya di bawah ya, jadi walaupun hotel atau resortnya di atas kita tetap parkirnya di bawah. Nanti kita kena charge 10.000 untuk parkirnya, jadi kayak ada dikelola oleh warga gitu. Betulan pas kesini pemandangannya pas bagus banget, nggak hujan, jadi wah excited banget. Nah, oke kita lanjut, spill kamarnya kayak gini ya teman-teman. Nah ini kita dapet harga sekitar 900-an udah include pajak. Ini ada berangkas dan aku spill kamar mandinya seperti ini. Ini bener estetik sih, bagus dan lucu. Sudah di Pantai Jongwok. Ayo kita ke sana, ke atas. Let's go. Naik. Ke sana, ke kanan. Kita ke kanan. Let's go. Yuk, let's go. Juga ada lautnya. Wow. Udah ada sincurannya. Ini tempatnya. Guys, hari ini aku ulang tahun, jadi aku diajakin jalan-jalan. Ini hadiah spesial. Karena kita nyampenya udah kesorean, jam 5 baru nyampe, belum turunin barang, bersih-bersih dan prepare yang lainnya. Akhirnya kita gak dapet view banyak-banyak. Kita kayak ngambil beberapa spot foto aja. Dan ini sayang banget sih. Mungkin buat teman-teman yang kepengen kesini, mending kalau start dari Malioboro itu jam 1 biar kalian lebih puas dapet view sunsetnya. Cakep banget. Tapi sayang ya udah aku dapet kayak gini beberapa tag foto aja jadinya. Guys, aku mau berenang malam hari. Nah akhirnya anak-anak nggak sabar juga kan mau berenang. Nah di sini itu ada 3 spot kolam renang. Yang pertama ini di sini tingginya cuma 55 cm. Kemudian kalau kita turun ke bawah itu untuk dewasa itu 130 cm. Akhirnya kita ngambil aja yang aman. Dan ternyata di sini itu ada satu spot juga yang ada waterboomnya gitu, ada seluncurannya, tapi areanya nggak di sebelah sini ya. Kita agak jalan ke atas dulu. Tapi karena ini lebih dekat dengan kamar kita aja sih, tinggal turun ke bawah. Jadi ya udah anak-anak aku izinin buat berenang di sini aja karena ini sepi sih. Jadi kayak privat pool deh. Ngebayangin resort ini pasti bakal penuh banget karena emang tiketnya sold out semua kamar. Jadi pasti bakal lebih rame. Tapi ternyata pas nyampe wah sepi banget. Mungkin nggak tahu apa kebanyakan nggak ada anak-anaknya ya waktu itu. Padahal ini high season, long weekend juga. Jadi ya kita beruntung banget pas kesini anak-anak jadi bisa main sepuasnya dan nggak terlalu rame. Nah ini ada beberapa lantai ke atas nih. Ini kamarnya udah penuh banget. Katanya ini cuma ada 40 kamar aja. Nah karena kita tadi nggak sempet dapat banyak view sorenya, jadi kita malamnya ya udah kita mau explore dulu beberapa spot di sini biar besok paginya kita udah tahu nih mau kemana aja, sat mau foto di sini di sana gitu kan. Nah ini kita ada di kayak di kafenya, masuk di kafenya. Nah ini yang aku bilang tadi ada waterboomnya di sini, tapi bukannya itu jam 9 kalau nggak salah ya. Nah ini tuh luas banget sih dan banyak banget spot-spot foto yang estetik banget. Jadi buat yang kesini mungkin lebih prepare lagi deh, jangan kayak aku kayak mode santai karena aku pikir pasti bakal rame banget. Jadi nggak persiapan untuk properti foto-foto. Ya udah kostum seadanya. Tahu gini aku bakal bawa kostumnya anak-anak tuh yang lebih lucu-lucu buat tag foto dan video di sini, bikin momen yang seru sama anak-anak. Nah ini masih sepi. Kita kesini itu setelah
berenang sekitar jam 8 malam, tapi karena kita udah kenyang, udah makan, jadinya ya udah kita cuma keliling-keliling aja. Jadi di sana juga ada kafenya juga yang di dekat kamar. Nah, ini yang tadi aku bilang waterpoolnya kayak gini. Ya cukup bagus buat anak-anak, dan ada juga main trampolin. Nanti aku spill ya. Nah, kira-kira kayak gini ya guys malamnya. Nanti aku bakal review gimana kondisi saat paginya. Aku udah excited banget ngajakin anak-anak untuk tidur kasih biar besok kita dapat momen yang banyak. Halo guys, aku di Jogja. Di Gunung Kidul, tepatnya di Pantai Cungkuk. Besok kita mau ke pantai. Hari ini kita lagi explore malam-malam ke area-areanya. Ternyata bagus nggak? Ya, Suka? ya. Ternyata ada kolam renangnya, ada waterboomnya, ada kolam renang yang ramah anak, ada kafenya deket pantai. Terus apa lagi? Hotelnya enak, nyaman. Terus ada apa lagi? Ini ada musik-musiknya juga nih malam-malam. Ada trampolin, ada Prosotan, perosotannya, terus ayunan, terus kayak ada gardennya juga gitu ya buat lari-lari, enak ya. nongkrong. Besok kita foto-foto gitu, besok spill lagi ya. Jangan lupa stay tune di channel kita. Bye-bye. Bye. Oke, kita istirahat dulu malam ini. Kita start besok jam 5 pagi udah harus siap karena nggak mau ketinggalan momen saat matahari terbit. Nah, selamat pagi. Ini kita udah mulai kesiangan juga sih terhitungnya karena kita keluar ini jam 6. Karena ngebangunin anak-anak tadi lumayan agak susah. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Kita keluar dari kamar dan ini masih sepi banget karena belum banyak orang yang keluar. Jadi menurut aku kalau kalian kesini mending pagi banget keluar ngambil spot yang pas sepi. Jadi ini bener-bener belum banyak orang. Bahkan kayaknya kita orang pertama yang tamu pengunjung yang keluar dari kamar sepagi ini. Jadi enak banget ngambil spot foto di sana di sini yang udah kita explore malam-malam. Nah, pertama kita paling aku suka yang pertama tuh kesini karena kalau dari sini tuh kita naik ke atas kita dapat view yang bagus banget. Pantainya tuh kelihatan jelas banget dari atas ini, dari menara itu loh deket situ. Nah, tapi kita coba explore ke samping dulu, ke bagian bawah. Nah, ini pantainya tuh kayak gini, deket banget. Kita kalau jalan ke kiri itu nanti akan ada jalan setapak menurunin tangga ke bawah sampai ke pantai, tapi dibuka di jam 9 pagi. Nah, karena situasi waktu itu tuh setelah kita foto-foto dan sesi makan itu sekitar jam 9 baru mau ke pantai karena jalan akses menuju pantai via hotel ini baru bisa dibuka jam 9, tapi ternyata mulai gerimis dan kata petugasnya itu lumayan jauh untuk anak-anak, takutnya capek. Akhirnya dengan pertimbangan untuk kali ini kita tidak bisa turun ke pantai demi kenyamanan anak-anak. Sebenarnya aku gemes banget sih, kepengen banget untuk ke bawah karena udah nyampe sini. Tapi karena kita udah start dari Malioboro dan beberapa hari stay di Malioboro udah capek explore beberapa tempat, jadi akhirnya udah kita dengan berat hati harus skip demi anak-anak. Mungkin next time akan aku ajak mereka kesini lagi untuk full bener-bener datang ke sini dan aku ajak ke pantai. Karena kalau mau dipaksakan pakai mobil tuh sebenarnya bisa, cuma pas melihat medannya tuh kayaknya kita ragu-ragu dan tanya ke petugas itu kalau naik triknya harus dimatikan AC-nya. Tapi ya udahlah, demi kenyamanan kita tidak perlu egois. Keamanan dan kenyamanan buat anak-anak kita tidak perlu egois untuk memaksakan sesuatu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau di sini deh udah banyak-banyak nyebut karena kita disuguhkan dengan pemandangan yang view-nya bagus banget. Wow, lagi main apa ini? Kakak mana kakak? Kakak ketinggalan nih. Doa malah takut. Mana nih? Ini let's go. Wow. Yuk 1, 2, 3. Ya kan mau trampolin guys. Ini berani banget. Oke anak-anak, itu sudah cukup untuk mengeksplor area bermain trampolin. Mari kita mengeksplor tempat lainnya. Nah, aku ajak anak-anak untuk bermain ayunan di spot atas. Ternyata ada spot untuk bermain ayunan juga.
juga. Anak-anak lumayan happy di sini. Dan ini bener-bener loh sepi banget, cuma ada kita doang berlima, nggak ada yang lain. Ya udah, kita bener-bener kayak dapat momen private gitu. Lanjut, kita kemana lagi? Nah, kita ke area atas lagi. Ini yang deket kafe dan arah ke pantai. Ini jalannya ke sini tuh tadi ya. Nah, pantainya tuh ada di bawah sana. Kita akan melewati jalan yang lumayan kecil, setapak untuk ke bawah. Tapi aman sih, ada pegangan kayak temboknya gini. Cuma karena spotnya terlalu jauh, jadi akhirnya kita skip tadi. Nah, Masya Allah, tabarakallah, ini spot yang paling ikonik banget di sini. Jadi ada kayak tembok kaca gitu, buat foto-foto lumayan bagus banget. Kayak gini aku spill. Makanya banyak yang kira kita ada di Bali, ternyata cuma di Gunung Kidul. Gak perlu antri-antri buat ngambil spot di sini karena bener-bener masih sepi, guys. Aku seneng banget dapet private gini. Nah, selanjutnya setelah kita explore beberapa spot pagi-pagi, udah tag dan foto video beberapa yang udah epic banget, kita lanjut sarapan karena udah jam 8. Pikirnya kita akan habis sarapan itu mau ke pantai, tapi karena hujan jadi akhirnya kita tadi gak jadi ke pantai. Jadi pagi ini kan kita cuma dapet sarapan itu 2 pack. Nah, untuk penambahan anak-anak di atas 5 tahun itu satu anaknya itu 65.500. Oke, kita tinggal nambah. Terus menunya juga banyak banget. Mereka mau makan sereal dulu pagi-pagi, snack time dulu, beberapa roti. Terus akhirnya aku langsung makan berat aja. Dan dari segi review perjalanan aku oke, tapi buat kalian yang mau kesini hati-hati. Pokoknya kendaraan dan bensin harus full dan aman ya. Fasilitasnya oke dan staffnya ramah-ramah banget, enak banget. Jadi mungkin aku next trip bakal ngajakin Eyang, Mbah kesini juga buat liburan bareng keluarga di sini. Karena mereka nggak jadi ke pantai, akhirnya mereka ingin renang lagi. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Next aku bakal bikin vlog lagi yang kita akan lakukan udah perjalanan ke pantainya. Biar lebih seru, aku akan bawa keluarga besar bisa kesini untuk liburan bersama. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan di luar video ini, boleh DM aku atau japri aku. Aku dengan senang hati insya Allah akan membalas pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum terjawab di video ini. Ditunggu next trip kita di beberapa tempat lainnya, atau mungkin bakal kesini lagi ke Pantai Jungwok yang masih bikin aku penasaran sekeluarga. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Bye-bye.